Pemirsa, sejumlah warga memilih meninggalkan ibu kota untuk mudik lebih awal. Mereka memilih pulang ke kampung halaman di awal Ramadan untuk menghindari kepadatan pemudik saat jelang Idul Fitri. Calon penumpang terus berdatangan di area keberangkatan domestik Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebagian besar adalah warga yang memilih untuk mudik lebih awal. Keputusan ini diambil untuk menghindari lonjakan pemudik jelang Idul Fitri. Sebagian calon penumpang khawatir kebijakan baru bagi pemudik bisa memicu kepadatan penumpang. Kayaknya aturan ini kayak baru sih yang saya dengar. Karena kemarin-kemarin pas saya ke Jakarta itu udah nggak pakai surat rapid lagi. Terus tiba mau pulang ke Makassar lagi ya dapat info dari teman katanya harus booster atau pakai surat. Bandara Soekarno-Hatta mencatat pada hari Jumat pergerakan penumpang sekitar 70.740. Untuk memudahkan perjalanan calon penumpang, pengelola telah menyediakan 5 lokasi layanan tes usap dan gerai vaksinasi booster COVID-19 di Terminal 2 kedatangan bagi penumpang yang ingin melakukan vaksinasi sebagai syarat perjalanan mudik pada tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia meresmikan pelepasan ekspor perdana PT Sasa Inti ke Bulgaria. Pelepasan ekspor perdana yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan ini merupakan bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi. PT Sasa Inti resmi mengekspor high-fat desiccated coconut, bahan masakan untuk dikirim ke Bulgaria dari pabriknya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelepasan perdana pengiriman ini diresmikan oleh Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, Iwan Bogonanta. Ekspor ini dinilai sebagai salah satu terobosan baru bagi Indonesia. Karena pintu masuk di Eropa Selatan tidak terlalu banyak, jual belinya pun lebih mahal dan sampai Serbia. Daripada Spice Up the World dapat bus, lagi bisa mengajarkan orang Bulgaria untuk makan rendang. Nah, ini juga terobosan yang sebenarnya bagus, dan ini kalau udah pakai rendang berarti kan kelapanya mesti dari Indonesia, bumbu-bumbunya mesti dari Indonesia. Nanti saya juga minta jualan tadi chili sauce-nya juga dari Indonesia. Gitu. Hal ini diharapkan akan memicu produk ekspor unggulan lainnya ke pasar Bulgaria dan negara Eropa lainnya. Perjanjian antar negara juga telah membuka jalan untuk kerjasama. PT Sasa Inti juga ditunjuk menjadi pemasok bahan baku utama bagi pabrik rendang pertama di Bulgaria. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah warga saling dorong saat rebutan takjil gratis di sebuah rumah makan di Jalan Anggrek, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Panitia langsung menertibkan warga agar tidak menimbulkan korban. Sejumlah warga berdesakan untuk mendapat takjil buka puasa di sebuah rumah makan di Jalan Anggrek, Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka berdesakan karena takut tidak kebagian. Agar tidak menimbulkan antrian panjang, pihak pengelola membuka gerbang dan membiarkan warga masuk untuk mendapatkan 1 porsi takjil. Selama 2 tahun terakhir, rumah makan ini menyediakan takjil gratis tiap bulan Ramadan sebanyak 200 porsi. Untuk warga mulai dari pengemudi becak, anak jalanan, pengemudi ojek online, dan juga ojek pangkalan. Kurang lebih 200 sampai 300 porsi untuk hari-hari tertentu, dan insya Allah setiap hari Jumat kami akan tingkatkan kurang lebih 1.000 paket di hari Jumat. Pemberi takjil juga akan menyiapkan cara agar penerima takjil tidak berebut dan mengantri dengan tertib. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Usai 2 tahun menjalani ibadah bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19, warga sebuah wilayah di Kota Depok menggagas Kampung Ramadan Rumah Berdakwah. Acara ini sengaja dibuat untuk membuat suasana Ramadan yang meriah dan lebih bermakna.
Seperti inilah spanduk-spanduk kutipan ayat suci Al-Quran yang terpasang di pagar rumah warga yang tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kutipan ayat suci di rumah warga, konsep rumah berdakwah sebagai rasa syukur dapat menjalani ibadah bulan suci Ramadan dengan dilonggarkannya peraturan pembatasan kegiatan seperti 2 tahun sebelumnya. Ketua Penggagas Kampung Ramadan Rumah Berdakwah Seri 1, Randi Aditya, menyampaikan bahwa spanduk kutipan ayat suci Al-Quran sengaja dipasang yang nantinya akan dibaca oleh siapapun, khususnya kepada mereka yang akan bertamu ke rumah tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah berangkat dari kekhawatiran warga. Jadi udah 2 tahun kita dihadapi dengan situasi pandemi. Di kampung kita ini nggak ada kegiatan di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini pandemi ini udah mulai berturun jumlah kasusnya dan kita menggagas untuk membuat yang namanya Kampung Ramadan Rumah Berdakwah. Selain rumah berdakwah, kegiatan positif lainnya juga dilakukan untuk anak-anak yang bertujuan agar mengenal makna penting bulan suci Ramadan sejak dini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Peningkatan kualitas pariwisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah faktor penting terus ditingkatkan guna menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang siap menyambut kembali kunjungan wisatawan. Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata bertaraf internasional terus menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Destinasi wisata yang populer dengan wisata baharinya ini diakui masih membutuhkan pengembangan peningkatan kualitas dari berbagai sisi. Baik dari sisi ketersediaan SDM yang terampil dan kompeten, masalah pendidikan, kesehatan, hingga pada kepenataan kawasan yang lebih baik. Mengatasi berbagai persoalan yang ada, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Asosiasi Pariwisata Nasional terus berinovasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang konsen di bidang pariwisata. Di antaranya menyiapkan SDM yang unggul dalam hal pelayanan publik, serta penataan kawasan yang tersistem dengan baik. Dan kolaborasi ini diharapkan mampu mencetak SDM lokal yang terampil dalam setiap bidang sehingga mampu mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang mandiri dan berkelanjutan. Apa kebutuhannya? Yang dibenahi pertama adalah SDM yang ada di dinas-dinas. Lalu akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah. Kita menampung produk dari UMKM lokal. Terus kita bina, kita perbaiki packagingnya kalau yang masih jelek. Terutama ibu-ibu nelayan yang mulai dengan ikannya, ikan asinnya, ya. Kita punya ikan asin yang orang lain tidak ada, ikan yang ada. Selain SDM, peningkatan kualitas serta pembinaan juga dilakukan pada produk-produk UMKM lokal agar tetap mampu bersaing pasca menggeliat kembalinya industri pariwisata Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Mario Antonioni, iNews melaporkan. Sementara itu, Bali terus bergerak memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Salah satu objek wisata yang kini masih terdampak adalah Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali. Objek wisata edukasi ini menyimpan keberagaman Indonesia dengan latar belakang alam Bali yang kondisinya kini memprihatinkan. Tidak hanya Taman Mini Indonesia Indah, Taman Nusa di Kabupaten Gianyar, Bali juga memiliki miniatur rumah adat dari 34 provinsi di Indonesia. Objek wisata edukasi yang berada di Desa Sidan ini kondisinya kini sangat memprihatinkan, terdampak pandemi coronavirus. Rumah-rumah adat dalam kondisi tidak terawat, bahkan ada yang rusak parah. Revitalisasi perlu dilakukan agar wisatawan dapat kembali menikmati pengalaman komprehensif dan interaktif tentang budaya dari banyak etnis di Indonesia dengan latar belakang alam Bali. Kami kemarin mencoba merevitalisasi bahwa memang kebutuhan cukup besar, antara kurang lebih 3 miliar untuk menyelesaikan, mengembalikan posisi ini. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam skema mungkin pemulihan ekonomi nasional, salah satu program PEN, karena ini juga keragaman budaya kita.
Dalam kunjungannya ke Bali, Menparekraf juga mendukung penanaman 40.000 batang mangrove di lahan seluas 12,5 hektar di kawasan Bali Utara, khususnya hutan mangrove Gerokgak, Buleleng, Bali. Terobosan ini juga menjadi langkah besar menuju pariwisata yang berkelanjutan dan tatanan ekonomi baru pasca pandemi. Dari Gianyar dan Buleleng, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan. Pemerintah juga terus mendukung sejumlah produk UMKM untuk bisa lebih naik kelas dengan menggelar sejumlah kegiatan bazar di bulan Ramadan. Menparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif mengapresiasi upaya berbagai pihak menaikkan kelas UMKM. Berbagai produk UMKM ditampilkan di Bazar UMKM di Gedung Mega Kuningan Sopodel, Jakarta Selatan. Bazar Ramadan UMKM ini menampilkan sejumlah produk UMKM mulai dari makanan lokal, hampers, parcel hingga perabotan rumah yang khas dari UMKM. Bazar Ramadan ini mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo. Bahwa memang UMKM kita itu berkualitas. Dan kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya sangat mengapresiasi kolaborasi dari Yayasan Del dan juga dari Kaya.id bisa memamerkan begitu banyak UMKM di tempat yang premium ini. Jadi ini betul-betul tadi seperti Pak Teten bilang menaikkan kelas dari teman-teman UMKM kita. UMKM itu akan menjadi backbone ekonomi kita. Ya, backbone ekonomi kita. Jadi kita harus tuan rumah di rumah kita sendiri. Kemenparekraf akan mendukung dan mendorong sejumlah pengembangan ekspor hingga perluasan pasarnya, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, Tri Julianti, Ainus melaporkan. Rekaman aksi tempur awak penerbangan tentara Rusia dirilis Kementerian Pertahanan Rusia. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.